Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas kimia fisika 1 ya, PK 4206 untuk modul keempat terkait dengan termokimia ya, termo suhu, kimia ya berarti terkait dengan kimia, suhu dengan kimia, yang dimana nanti basicnya adalah termodinamika. So, kita mulai dari tes formatif yang pertama ya, untuk kegiatan belajar 1 terkait dengan konsep dasarnya. Oke, untuk nomor 1, pernyataan berikut adalah yang benar kecuali semua reaksi berlangsung secara eksotermik. Salah. Ada yang berlangsung secara endotermik kok gitu ya. B. Reaksi eksotermis ditandai dengan harga delta U yang berharga negatif. Oke, ini benar ya. Oke, yang C, reaksi endotermik adalah reaksi yang disertai penyerapan kalor. Betul. Reaksi endotermik disertai dengan harga yang delta H-nya positif. Betul. Berarti yang salah cuman tinggal yang A. Nah, untuk terkait dengan yang B, C, D ini, mungkin kita bikin exo gitu ya. Exotermik dan endotermik. Nah, yang pertama paling jelas pasti delta H-nya. Delta H-nya kalau eksotermik lebih kecil 0. Ya. Kalau endotermik berarti delta H-nya lebih besar daripada 0, alias delta H-nya positif. Nah, karena rumus dasar HP itu ada delta H itu adalah HP kurang HR. Berarti di sini juga bisa langsung kita konklusikan yang lain adalah HP lebih besar daripada HR. Kemudian di sini adalah HP lebih kecil daripada HR. Ya, R-nya reaktan, P-nya produk. Kemudian yang kedua adalah eksotermik berarti melepas kalor. Ya, melepas kalor. Kalau yang endotermik dia menyerap kalor. Nah, jadi kalau eksotermik melepas kalor, sedangkan endotermik dia menyerap kalor. Oke. Nah, terus kemudian ada nggak sih hubungan sama delta U? Ada. Jadi delta H sama dengan delta U ditambahkan dengan delta N kali RT. Nah, misalkan saja ya, misalkan aja untuk yang B ya terutama ya. Kan gini, kalau misalnya eksotermik, delta H-nya kan pasti negatif. Sama dengan gitu ya. Bla 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 bla. Mungkin kita anggap dia nambah sesuatu yang mungkin nggak tahu ini signifikan atau enggak besarnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari R-nya 0,08, terus delta N-nya juga belum tentu bisa jadi 1, 2, jarang banget yang lebih gede banget, dan T-nya juga palingan berapa. Possible sih sebenarnya kalau misalnya delta U-nya ini kira-kira apa nih? Positif mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Tapi mungkin aja ya. Nah, cuman oke, kita anggap ini nggak dipakai, alias misalnya ditambah 0 deh. Nah, berarti apa? Ya, ini negatif. Ya, walaupun ini sampai gede, biasanya kalau emang misalnya nih, mungkin nggak kalau misalnya ini negatif tapi hasilnya positif, bisa aja. Tapi kalau misalnya ini jauh besar banget. Nah, jadi kalau misalnya anggap aja oke, ini negatif nih, misalnya negatif sama dengan sesuatu yang kira-kira kalau ditambahin, mungkin nggak kalau ditambahin sesuatu yang lebih besar hasilnya, kalau ini negatif hasilnya negatif? Enggak. Jadi ini sesuatu yang literally kecil banget, atau misalnya ya lumayan kecil dibandingin sama delta U-nya. So, ini masih dia negatif ya. So, bener ya kalau delta U-nya kalau untuk isotermik itu adalah sesuatu yang negatif. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, pernyataan, perhatikan reaksi berikut. Pernyataan yang tepat untuk persamaan termokimianya. Delta U-nya bagaimana? Nah, baru dibahas nih. Nomor 2 untuk pengerjaannya adalah delta H sama dengan delta U ditambah dengan delta N dikalikan dengan RT. Nah, ingat, untuk perhitungan delta N di sini ini hanyalah kalau yang berubah ya, alias ini biasanya fase gas sama fase larutan yang biasa dipakai. Kalau liquid sama padatan itu tidak berpengaruh. So, berarti untuk nomor 2 untuk delta N-nya ini nggak dihitung ya. Jadi ini nggak dihitung sama sekali nih.
Ya udah, berarti delta H-nya minus 10. Nah, atau gini aja. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih, berarti delta N-nya gimana? Nah, oke, sorry. Ini mungkin lebih ke gas ya. Jarang banget kalau untuk terkait dengan entalpi itu biasanya larutan. Tapi biasanya emang larutan tuh bisa karena apa namanya, terkait dengan kesetimbangan ya. Oke, saya tulis aja dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang delta N-nya itu gimana sih? Nah, untuk delta N ini bisa kita katakan berarti sama dengan N-nya R dikurangkan dengan N-nya produk ya. Ya udah, berarti kalau untuk yang reaktan yang di bagian kiri cuman 2. Dikurangkan dengan produknya cuman 2 doang. Ini N-nya ini koefisien ya, selisih koefisien. Berarti delta N-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya delta N-nya sama dengan 0, delta H sama dengan delta U tambah 0 kali RT, ya pasti dapat disimpulkan apa? Ya pasti delta H-nya sama dengan delta U. Nah, ngapain capek-capek dihitung kan? Nah, ya udah. Dari sini nomor 2 jawabannya adalah yang C, ya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya. Jadi ingat ya, basic eksotermik sama endotermik sama rumus terkait dengan hubungan antara yang namanya delta H dengan delta U. Dan apa namanya? Ternyata untuk delta N-nya kita pakai versi yang gas saja ya. Kita pakai yang gas aja. Karena dari rumusnya juga udah dikasih tahu bahwa delta N ini adalah delta N-nya gas, ya. Oke, so untuk nomor 1 sama nomor 2-nya kembali kita hapus, dan nomor 3 dan nomor 4-nya kita mulai dari nomor 3 terlebih dahulu. Katanya pada keadaan standar 1 mol gas etena dibakar dengan oksigen secara sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Oke. Berarti nomor 3 ini kita harus bikin dulu reaksinya. Nah, etena itu adalah C2H4 ya. Jadi apa namanya, ikatan rangkap 2 yang punya apa namanya, ikatan C rangkap 2 yang punya C-nya 2 biji. Nah, C2H4, dan ingat dibakar pasti harus butuh oksigen, dan hasilnya adalah pasti karbon dioksida dan uap air. Oke, ini liquid, ini gas, ini gas, ini gas. Nah, tinggal kita setarakan aja. Di kiri 2, C-nya di sebelah kanan 1, tembak 2. Terus kemudian di sebelah kanan di sebelah kiri hanya 4, sebelah kanannya 2, tembak 2 lagi biar jadi 4. Nah, O-nya di sebelah kanan 4 tambah 2, 6, di sebelah kiri 2, tembak 3 biar jadi 6. Ya sudah, berarti persamaan reaksinya seperti ini. Dengan delta H-nya seperti apa? Nah, lanjut lagi. Katanya pelepasan. Oke, berarti pelepasan berarti apa? Eksotermik. Yang dimana kalau eksotermik berarti delta H-nya adalah bernilai negatif alias lebih kecil 0. Berarti minus Z kilojoule. Jadi persamaan termokimianya adalah seperti ini ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. And then lanjut ke nomor 4. 1 mol gas etana direaksikan dengan gas oksigen pada ini menghasilkan ini. Pernyataan berikut yang tepat. Oke. Berarti nggak jauh beda daripada nomor 3. Nah, ditanya hubungan H sama delta U-nya. Ya udah, delta H sama dengan delta U tambah dengan delta N gas, gas dikalikan dengan RT. Nah, kita cek dulu terkait dengan yang namanya delta N gasnya. Nah, delta N gasnya berarti yang kita perlu hitung 1, 2, 3 ya. Dimana berarti delta N gasnya ini adalah N-nya reaktan kurang N-nya produk. Berarti delta N gasnya ini, delta N gasnya sama dengan R. NR-nya adalah 1 tambah 3 dikurang dengan 2. Berarti delta N gasnya sama dengan 2. Ya sudah, berarti delta H adalah min Z. Min Z sama dengan delta U ditambah dengan 2. Berarti delta U-nya sama dengan min Z min 2. Yang artinya apa? Berarti delta U-nya, nah ini otomatis makin lama makin apa? Ya berarti kalau misalnya di sini min 100, misalnya dikasih angka min 100 kurang 2, berarti jawabannya adalah min 102. Nah, berarti apa? Secara nilai menjadi apa? Ya, delta U-nya akan menjadi lebih besar ya. Lebih besar daripada delta H. Nah, karena dari minus 100 alias 100 jadi
102. Jadi dia jadi lebih besar lagi. Dan ingat, ini minusnya bukan menandakan oh minus 100 kalau dibandingin sama minus 102 itu lebih kecil yang 102, salah. Nah, itu kan secara kalau kita minus sama plus kalau ngutang mengutang ya, atau secara garis bilangan. Tapi plus minus di sini cuma menandakan bahwa oh dia melepas, dia menerima. Nah, atau berarti ini kalau kita deskripsikan lagi, berarti delta U-nya menandakan bahwa melepas kalor sebesar 102 kilojoule, sedangkan kalau delta H-nya dia melepas kalor sebesar 100 kilojoule. Nah, delta U-nya makin gede kan, lebih gede kan daripada delta H. Ya sudah. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nomor 5 terkait dengan asam benzoat ya, C6H5COOH tambah 15 ini ternyata delta hanya segini. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa apa? Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm, salah, karena yang benar adalah exotherm. Terus kemudian reaksi terbentuk memiliki energi dalam produk tetap. Nah, ini kayaknya nggak ada hubungannya. Pada reaksi tersebut entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ini benar karena berhubung kita tahu bahwa delta H-nya lebih kecil 0, dengan rumus HP kurang HR itu lebih kecil daripada 0, maka berarti HP lebih kecil daripada HR. Oke, pada reaksi tersebut berlaku yang namanya delta H itu sama kalau dibandingin sama delta U lebih besar delta H-nya. Oke, kita cek dulu. Delta H sama dengan delta U tambah delta N gas, kalikan dengan RT. Berarti ini nggak ikut. Oke, berarti terkait dengan delta N gasnya itu adalah delta N gas sama dengan N R dikurangkan dengan NP ya. Nah, berarti NR-nya berarti 1 tambah 15/2 doang ya. 15/2 dikurangkan dengan 7, berarti jawabannya adalah setengah. Ya sudah, berarti delta H-nya sama dengan sesuatu yang minus, sama dengan delta U ditambah dengan setengah RT. Nah, oke. Atau berarti minus, tentuin aja langsung sebutin aja, minus 329 minus 3239 sama dengan delta U ditambahkan dengan setengah. Oke, berarti delta U-nya sama gimana? Ya, delta U-nya adalah minus 3239 kurang setengah, yang berarti pasti delta U-nya ini bla 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 ya. Ya, pasti delta U-nya lebih besar daripada delta H. Ya, ingat lagi ya. Delta H-nya sama dengan delta H-nya adalah 3293 kilojoule, sedangkan delta H-nya pasti delta U-nya pasti 3293 ditambah dengan yang setengah tadi. Berarti dari sini kan ketahuan ya bahwa delta U-nya lebih besar daripada delta H. Oke, berarti ini salah nih. Nah, berarti jawaban yang benar nomor 5 adalah yang C. Oke, sorry. Ini untuk nomor 5 yang B, ini jelas salah karena apa? Yang namanya ini jawabannya pasti berbeda ya. Makanya ada delta U. Karena delta U-nya punya nilai berarti nggak bakal mungkin tetap. Kalau misalnya dia tetap berarti delta U-nya sama dengan 0. Oke, so nomor 6. Pernyataan berikut yang benar. Oke, terkait dengan QV sama QP. Nah, katanya reaksi endotermik katanya melibatkan gas jika volume hasil reaksi sama volume reaktannya sama atau gimana. Ya sudah. Ini dasarnya daripada yang namanya delta U sama dengan Q ditambahkan dengan W. Ya kan? Nah, berarti bisa kita informasikan bahwa Q sama dengan delta U dikurangkan dengan W. Nah, karena kita tahu bahwa W sama dengan min P kali delta V, berarti Q-nya berubah menjadi rumus yaitu adalah delta U dikurang dengan min P kali delta V, sehingga rumus Q-nya adalah delta U ditambah dengan P kali delta V. Nah, sehingga ada dua nih cabangnya ya, ada dua cabang.
Nah, untuk cabang yang pertama adalah when atau ketika V-nya konstan. Nah, berarti karena V-nya konstan berarti delta V-nya sama dengan 0. Sehingga rumusnya menjadi Q-nya siapa? Q-nya V kondisi konstan, maka jawabannya adalah delta U. Nah, sedangkan ketika pada tekanan, kalau yang satu lagi adalah ketika nilai P-nya konstan, berarti cuman berarti delta P-nya aja nih yang 0. Berarti Qp sama dengan ya tetap aja kan namanya konstan kan di sini yang dipakai bukan perubahan kan. Nah, jadi plus delta V. So dari sini kalau misalnya volume hasil reaksi sama ini berarti pakainya yang mana? Yang atas. Nah, karena berhubung QV-nya adalah udah jelas delta U, ya kalau dibanding sama QP-nya bagaimana? Ya sudah jelas banget yang namanya tidak sama dong ya kan. Nah, karena apa? Kalau dalam volume yang sama, maka QV-nya itu sama dengan QU doang. Nah, sama dengan delta U doang. Sedangkan QP-nya enggak, ya. Nah, so berarti nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, ya. Jadi sebenarnya dalam reaksi endotermik yang melibatkan gas, jika volume hasil reaksi ini, maka QV-nya pasti tidak sama dengan QP. Karena apa? Ketika dia ini, maka QV-nya akan setara dengan delta U, dan kalau QP-nya ini nanti beda lagi ya pasti ceritanya. Soalnya kalau misalnya kita emang kecuali kalau kita berpatok di sini, apa namanya? Kalau kita, soalnya gini, kalau dari sini nih ternyata, apa namanya? Nah, untuk ini apa sih namanya? Lebih tepatnya gimana ya? Pada ini pasti V-nya tidak sama. Atau lebih tepatnya ya sebenarnya emang begini sih rumusnya. Kalau misalnya kita bandingin, cuman bedanya adalah kalau misalnya biasanya kalau yang untuk yang bagian atas ya, bagian atas ini adalah untuk yang tertutup. Jadi reaksi tertutup, sedangkan kalau yang ini untuk yang terbuka ya. Jadi lebih ke fungsionalnya aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tertutup karena tidak ada perubahan volume maka ini. Nah, kalau yang ini, kalau dalam yang satu lagi nih, kalau misalnya delta V-nya nggak 0, itu kalau dia terbuka. Tapi kan mungkin ada perubahan, mungkin juga enggak gitu loh ya. Jadi untuk yang ini biasanya lebih yang terbuka, yang di bawah itu penggunaannya untuk yang terbuka, yang atas untuk yang tertutup. Nah, kalau misalnya kita anggap deh, oke. Dengan volume awal reaksi sama volume reaktannya itu sama bagi yang terbuka sama yang tertutup, mungkin apa namanya skenarionya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya VR sama dengan VP, kalau misalnya kondisi terbuka sama kondisi tertutup, ya udah jelas banget dong beda ya. Nah, ya udah beda berdasarkan rumus aja udah beda banget gitu loh maksudnya. Ya. Jadi karena udah rumusnya beda pasti otomatis QV sama dengan tidak sama dengan QP. Cuman kalau misalnya dipikir lagi, kalau emang kita bilang oh ini terbuka, kalau emang misalnya tidak ada perubahan, berarti bisa kita masukin 0 dong ya, bener gak sih? Nah jadi ini nomor 6 nih saya agak ragu antara A ataupun D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so mungkin untuk nomor selanjutnya mungkin akan langsung saya ini aja ya. Jadi nomor 5 sama 6. Nah, kita lanjut ke nomor 7 sama 8. Dan untuk nomor 9 sama nomor 10-nya sedang OTW dulu ya, bentar. Nah, oke. So, langsung buat 7, 8, 9, 10 karena ini termasuk mudah ya, nggak terlalu banyak banget hitungannya. Jadi bisa langsung di bagian sininya aja. Nomor 7, pernyataan berikut yang tepat tentang keadaan standar. Keadaan standar termokimia ini adalah ketika dia 1 atm dan suhu ruangan, yaitu adalah 25 derajat Celcius ya. So, jawabannya C. And then nomor 8, dari diagram di atas, maka pernyataan yang tepat adalah yang mana? Oke, dari sini berarti ini reaksinya begini ya. Nomor 8, XY2 dalam bentuk solid akan mengalami penguraian menjadi S tambah dengan 2Y dalam wujud gas dengan delta H-nya adalah bernilai positif. Nah, pertanyaannya adalah berarti ya karena delta H-nya lebih besar daripada 0, nah berarti HP kurang HR
lebih besar daripada 0, berarti HP-nya lebih besar daripada HR. Berarti entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi yang reaktannya. Nah, tapi sebenarnya bisa kita lihat sebenarnya dalam gambar diagram ini aja bahwasanya kalau misalnya ini adalah sebuah produknya, nah ini kan produk karena ini reaktannya, karena dari bawah ke atas ya. Nah, reaktannya ternyata H2 itu lebih besar daripada H1. Ya, karena di posisinya di atas kan. Ya sudah, berarti H2 alias H produknya lebih besar daripada entalpi yang reaktan. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Nah, dari soal ini dari sini berarti kita udah tahu bahwa ini adalah eksotermis ya. Eksotermis yang pasti juga kalau kita lihat daripada gambar di sini, ini adalah produknya, ini adalah reaktannya. Ini adalah reaktan dan ini adalah produknya, yang dimana kalau kita lihat berarti H2 ini lebih kecil daripada H1 alias HP-nya lebih kecil daripada HR. Pada reaksi di atas tidak terjadi lane kalor, salah, pasti terjadi, yaitu adalah terkait dengan yang namanya melepas kalor. Ya, melepas kalor. Nah, terus reaksi akan berlangsung jika arah reaksi dibalikkan. Ini nggak ada hubungannya karena mau delta H-nya lebih kecil 0, lebih besar 0 itu nggak ada hubungannya sama reaksi berlangsung spontan atau enggak. Kalau ada hubungannya nanti sama hubungannya dengan delta G ya, ataupun entropi ya. Nah, yang C, pada reaksi di atas entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Loh, produknya lebih kecil loh ya daripada reaktan, ini salah. Reaksi di atas bersifat endotermik, salah ya. Jadi di sini ini harusnya lebih kecil ya. Kenapa? Karena kalau misalnya emang yang D ini bukan jawabannya, kenapa yang C ini masih termasuk? Karena kalau namanya entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, atau mungkin coba saya cek dulu ya terkait dengan ini. Entalpi dari teorinya dari halaman 4.5 sudah mengatakan bahwa entalpi hasil reaksi ternyata lebih rendah daripada entalpi reaksinya. Berarti entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktannya, yang menyebabkan delta H-nya bernilai negatif. Nah, kalau dia bersifat endotermik berarti kan delta H-nya 0. Nah, sedangkan entalpi produk ya, entalpi ini dinyatakan dalam reaksi yang endotermis. Berarti ini emang jawabannya nggak ada nih nomor 9. Kecuali kalau emang mau ada dan sesuai dengan kunci jawaban yang C, maka kita harus ralat. Ini bukan lebih besar melainkan lebih kecil ya. So nanti jawabannya C. Oke, nomor 10. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang tepat. Nah, bagaimana dengan delta H1 dengan delta H5? Oke, delta H1 kita bisa lihat dari sini sama sini doang ya. Nah, jadi berarti bisa kita katakan bahwa delta H1 itu ngitungnya ya tinggal H3 sama H4 aja ditambahin. Delta H3 ditambahkan dengan delta H4. Oke, berarti ini salah. Bagaimana dengan delta H5? Delta H5 kita melihat dari sini sampai sini nih. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini ada titik, ini ternyata ada checkpoint. Nah, begini ya. A, B, C, D. Kalau tadi delta H1 dari A sampai C, ya tinggal sebutin aja. Ternyata dari A ke C itu lewat AB, terus lewat BC. Tapi kalau untuk delta H5 ya, dari A ke D nih, ya udah sebutin aja. Delta H sama dengan delta H5 sama dengan delta H3 tambah delta H4 ditambahkan dengan delta H2. Nah, tapi kita tahu bahwa H3 sama H4 ini bisa kita sederhanakan menjadi delta H1. Berarti delta H5 juga bisa kita bilang jadinya adalah delta H1 ditambahkan dengan delta H2. So, berarti jawabannya daripada nomor 10 adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 sampai nomor 10-nya, yang dimana ini adalah akhir daripada tes formatif yang pertama. Dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua, dimana ini teori lebih dalamnya lagi terkait dengan termokimia sendiri.
Oke. Nah, untuk nomor satu, di sini ada informasi yaitu adalah besarnya kalor yang terlibat dalam pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Dua 298 Kelvin ini kan 25 derajat Celcius ya. Jadi dalam keadaan standar termokimia itu adalah 1 atm 25 derajat Celcius, yang artinya ini berarti standarnya ya, kalor standarnya, yang artinya berarti dia pembentukan nih. Oh ya udah, berarti jawaban nomor satu adalah yang B, yaitu adalah kalor dalam keadaan kalor pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar ya. Ingat harus 1 mol dan ingat harus dari unsur-unsurnya. Kalau bukan, kita nggak bisa bilang itu adalah kalor pembentukan ya. Oke, nomor 2. Perubahan entalpi reaksi tidak ditentukan dari tahapan reaksi, melainkan hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi saja. Nah, pernyataan tersebut merupakan hukum Hess ya. Karena di sini kita tidak terkait dengan hukum Hess itu yang dimana kalau kita mau ngitung delta H itu aja, misalnya ada 5 reaksi misalnya atau 5 tahapan, maka sebenarnya kita nggak perlu ngitung 5-5-nya. Apakah 5 ini walaupun secara bertahap, kita hanya perlu menghitung dari yang awal sama akhirnya aja ya. Nah, teori ini kita aplikasikan di nomor 3. Nah, perubahan entalpi standar untuk pembakaran metana dengan menggunakan data termokimia ini. Nah, dimana metana berarti kan CH4. Nah, jadi di sini soalnya adalah kita yang mau ditanyakan adalah CH4 dalam wujud gas ditambahkan dengan O2 dalam wujud gas ditambah menjadi CO2 dalam wujud gas ditambahkan dengan H2O dalam bentuk liquid, dimana dengan delta H-nya itulah yang ditanya. Berapa sih? Nah, kalau misalnya ini 2 ya, tembak 2 tambah 4 ini jadinya 2, biar seimbang, biar setara. Nah, untuk perhitungan delta H kalau kita punya data seperti ini, nah ini adalah keadaan awal reaksi ya. Ini adalah awal reaksi. Sedangkan untuk yang di bagian sini ini adalah kondisi akhir reaksinya alias produknya. Nah, yang dimana yang dimaksud tahapan reaksi itu adalah yang ini. Karena gini, bisa jadi CH4 itu kalau ditambah ini ternyata CH4-nya itu ada begini dulu loh ternyata. Terus habis itu ternyata CO2-nya nih atau mungkin H2O-nya tuh dari ini dulu loh gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan tahapan reaksinya. Nah, jadi pas kita menghitung apakah kita perlu banget atau misalnya kita mau menentukan berdasarkan tahapan reaksi ini satu-satu, enggak. Kita fokus ke awal sama akhir reaksinya aja. Ini hanya sebagai untuk menghitung bagian dalamnya aja ya. Nah, dari sini untuk mendapatkan hasil reaksi yang seperti ini ya, awal dan akhir reaksi seperti ini. Nah, kita lihat dulu dari tahapan reaksi yang ada. Nah, dari tahapan reaksi nomor 1 ada nggak hubungan sama tahap reaksi nomor 2 yang kita meminta? Ada. Bagaimana? Yaitu adalah ada sama-sama CH4. Sama-sama di kiri, sama-sama 1. Berarti perlu nggak dirubah? Nggak perlu. Berarti nomor 1 ini adalah tetap. Ya udah, kita tulis dulu. CH4 dalam wujud gas akan menjadi C dalam bentuk solid ditambahkan dengan 2H2 dalam wujud gas dengan delta H-nya adalah plus 74,8 kJ per mol. Nah, kemudian untuk reaksi nomor 2 ada nggak yang hubungan sama berhubungan sama reaksi yang diminta? Ada. Siapa? CO2. Ada di sebelah kanan dan sama-sama di sebelah kanan, berarti kita nggak usah otak-atik, melainkan kita tetap tulis ulang reaksinya. C grafit itu berarti C dalam bentuk solid ditambah dengan O2 dalam wujud gas menjadi CO2 dalam wujud gas dengan delta H-nya. Karena tidak dirubah reaksinya berarti delta H-nya masih sama, yaitu adalah min 393,51 kJ per mol.
Nah, di bagian bawah H2O, ternyata ada nih yang sama, H2O. Ada di kanan. Nah, cuman bedanya adalah di sini soalnya cuma satu, kita butuhnya dua. Berarti selain tidak dirubah, habis itu ya kita kali dengan 2. Berarti kalau dikali 2, berarti jadinya adalah 2H2 dalam wujud gas, ditambahkan dengan O2 dalam wujud gas, menjadi 2H2O dalam wujud gas, sehingga delta H-nya ikut juga dikali 2, yaitu adalah min 285,84 kali 2, hasilnya adalah 571,68 ya. Min 571,68 kilojoule per mol. Ya udah, kita total. Nah, dalam menotalkan reaksi, sebelah kiri sama sebelah kanan kalau sama ininya habis. Nah, ini habis. Ini habis. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, sehingga di sini kan sisa CH4 nih. Nah, CH4 dalam wujud gas. Terus kemudian ini 1 sama tambah 1 jadinya 2. Nah, menjadi CO2 dalam wujud gas ditambahkan dengan ini dalam bentuk liquid ya. 2H2O dalam bentuk liquid, dengan delta H-nya tinggal kita hitung. Berarti 571,68 tambah 393,51 dikurang sama 74,8. Yang pasti jawabannya adalah minus 890,39 ya. 890,39 kilojoule per mol. Ya sudah, jawaban yang mendekati adalah yang B. Entah mungkin antara kita ada salah ngetik di sini atau mungkin dia yang salah ngetik. Tapi karena berhubung ya oke lah, kalau beda belakang koma ya udah nggak ada masalah. Ya, jadi jawabannya nomor 3 adalah yang B. Nah, jadi kita fokusnya ke mana? Ya udah, ini sama ininya aja. Ini hanya membantu untuk apa? Bagian ini, bagian ini, bagian ini sama bagian ininya aja, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5 terlebih dahulu. Mungkin ini nomor 5 aja dulu aja ya, karena nomor 5 ini kan teoritis sekali. Coba kita cek dulu pertanyaannya. Pernyataan berikut yang benar. Perubahan entalpi kondensasi sama dengan minus beda ya. Kalau kondensasi itu kan dari gas ke cair. Sedangkan kalau pembekuan kan dari padat ke cair. Of course udah jelas berbeda. Jadi nggak bakal mungkin ada hubungannya. So yang A salah. Yang B penguapan sama sublimasi. Oke, kalau sublimasi menyublim berarti dari padat menjadi gas. Atau mungkin ini kita tulis aja ya di sampingnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kondensasi itu adalah dari padat jadi gas. Cair jadi gas ya. Nah, kemudian kalau untuk pembekuan itu dari cair menjadi padat. Terus kemudian kalau penguapan itu berarti dari cair menjadi gas. Penguapan ya. Uap ya. Sorry. Kalau untuk yang kondensasi ini gas jadi cair ya. Sorry. Kan gas-gas atau uap-uap airnya naik dan menjadi zat cair ya. Terus kemudian kalau sublimasi atau penyubliman itu berarti perubahan daripada padat menjadi gas. Kamper contohnya. Terus kemudian pelelehan. Nah, pelelehan ya berarti dari padat menjadi cair. Nah, terus abis itu penguapan, oke. Ini udah ya. Penguapan, pelelehan, pembekuan. Oke, kita cek dulu aja. Kondensasi sama pembekuan udah jelas berbeda. Yang B, penguapan sama sublimasi pun berbeda. Yang C, pelelehan dengan yang namanya penguapan udah jelas beda. Kalau pelelehan kan padat ke cair, kalau penguapan itu dari cair ke gas. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pelelehan itu ya lawannya pembekuan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya
Nah, kan biasanya bentuknya ada yang bentuk reaksi kesetimbangan nih. Jadi kayak misalnya air jadi es, terus es bisa jadi air. Nah, itu kan berarti kalau misalnya saya mau membekukan es misalnya 10, berarti saya mau cairin juga pasti butuhnya 10. Seperti itu ya. Oke, so nomor 5 kita hapus terlebih dahulu. Nah, karena nomor 4 ini akan sedikit memakan ruang. Oke, jadi katanya kita punya pembakaran etana ya. Ya, ini adalah pembakaran etana standar karena 1 mol yang dibakar. Diketahui energi ikatan seperti ini dan ditanya disosiasi daripada O dengan O. Ya sudah, kita tulis dulu reaksinya. C2H6 ditambah dengan 7/2O2 menjadi yang namanya 2CO2 ditambahkan dengan 3H2O dengan delta H-nya adalah plus X. Nah, dalam ini karena kita punya data energi ikatan, maka nanti akan yang kita gunakan rumusnya adalah delta H sama dengan sigma EI yang kiri dikurangkan dengan sigma EI yang kanan. Ya. Ya sudah, kita uraikan dulu C2H6 itu yang mana sih C2H6 gambarnya? Nah, C2H6 tuh berarti C-nya tangannya 2, C-nya begini. Set H H H di sini H semua ada 6 biji ya. Nah, kan pas tuh. Kemudian kalau untuk O2 kan begini. Tapi ingat ini ada 7/2 gitu ya. Ini ada 7/2 yang bentukannya seperti ini. Sedangkan ini cuma ada 1 untuk yang versinya begini. Nah, CO2 berarti CO2 bentukannya seperti ini ada 2 molekul. H2O adalah H strip O strip H yang dimana di sini ada 3 molekul H2O. Ya sudah, kita deskripsikan di sebelah kiri ada apa sih? Nah, gitu ya. Yang pertama adalah C dengan C-nya 1 ya. 1 C dengan C. Nah, terus ditambahkan lagi C dengan H-nya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 6 C dengan H ditambahkan dengan 7/2 O dengan O. Nah, kalau di sini berarti ada CO-nya ada 2 biji, tapi ingat 2 molekul berarti totalnya 4. Nah, ditambahkan dengan yang namanya 6 O dengan H ya. Nah, ternyata untuk menghitungnya kan berarti delta H sama dengan gitu ya. Delta H sama dengan berarti atau delta H yang sebesarnya plus X itu bisa kita hitung dengan cara ini. 1 kali C dengan C itu D. Nah, ditambah dengan 6 C dengan H yaitu adalah A. Ditambah dengan 7/2 kali O dengan O itu yang ditanya yaitu adalah kita kasih apa ya? P misalkan. Nah, terus dikurangkan dengan 4 kali C dengan O itu adalah B, tambah 6 O dengan H itu adalah C ya. Nah, ini kan X nih tadi ya. X sama dengan D tambah 6A tambah 7/2P dikurangkan dengan 4B dikurangkan dengan 6C. Berarti apa? Oke, berarti bisa kita katakan X dikurangkan dengan X ditambah dengan 6C tambah 4D kurang D kurang 6A sama dengan 7/2P. Nah, terus ini paling gampangnya adalah ini kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. So, hasilnya adalah 2X. 2X ditambah dengan yang namanya 12C tambah 8D dikurang dengan 2D dikurang dengan 12A sama dengan 7P. Berarti ini kalau kita bagi 7 ya, berarti 2X tambah 12C tambah 8D kurang 2D kurang 12A per 7 itulah P-nya. Ya sudah, berarti P-nya adalah 2X tambah 8D. Ini 8D ya. Coba dicek dulu. Oh, sorry. Ini 8B. Oke, wait. 7/2 sama dengan ini 4B. Sorry, 4B. Ya. 4B. Ini 4B.
Jadi 8B ya. Nah, 8B tambah 12C dikurangkan dengan 2D dikurang 12A dibagi 7, maka jawaban nomor 4 adalah yang A ya. Jadi di sini kalau ngerjain delta H yang pakai energi ikatan harus tahu sendiri bagaimana terkait dengan struktur molekulnya. Kalau nggak hafal ya, walaupun emang tahu bikinnya gimana, tapi kalau nggak hafal ya palingan lebih lama aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 4 dan tadi ke nomor 5-nya kan sudah ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, nomor 6 dan 7 katanya reduksi Fe2O3 dengan menggunakan bantuan gas hidrogen pada kondisi standar menghasilkan logam besi dengan perubahan entalpi bla 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 bla, ada persamaan reaksinya. Terus ternyata Cp yang tidak tergantung pada ini adalah segini, maka perubahan entalpi reaksi pada 500 derajat Celcius adalah berapa kilojoule per mol. Nah, oke. So, untuk nomor 6. Nah, kira-kira ini gimana nih ngerjainnya? Oke, jadi nomor 6 ini sebenarnya ada persamaan, yaitu terkait dengan delta daripada delta H. Nah, maksudnya artinya berarti ini perubahan dari perubahan si entalpi. Nah, karena di sini kita punya informasi bahwasanya si nomor 6 ini kita punya informasi kita punya informasi bahwa delta H yang di 298 Kelvin ini atau 298 ini kan besarnya min 33,29. Nah, tapi kita juga punya informasi atau yang ditanyakan adalah, nah yang 500 ini berarti tambah 273 ya, 773 Kelvin. Jadi yang ditanya nih yang 773 Kelvin ini kira-kira berapa sih entalpinya? Nah, jadi karena ada perubahan, maka ini bisa kita melakukan pendekatan, yaitu adalah ada T1, ada T2, yang dimana berarti ini adalah delta C, delta Cp dikalikan dengan delta Cp dt. Nah, berarti kalau yang di sini berarti delta H2 dikurangkan dengan delta H1 sama dengan ini kita harus hitung dulu delta Cp-nya dulu ya, baru nanti kita integralkan. T2, T1, delta Cp di delta Cp dt. Nah, ya sudah, berarti karena kita punya informasi bahwa T1-nya berapa. Nah, kita punya T1 yang kita pakai adalah 298 Kelvin, sedangkan untuk T2-nya adalah 773 Kelvin. Ya sudah, berarti delta H-nya yang 773 dikurangkan dengan yang namanya delta H298 sama dengan 298 integral 773, di mana untuk delta Cp itu sama aja kayak delta H sebenarnya. Yang dimana delta Cp ini ya sebenarnya delta daripada Cp-nya produk dikurangkan dengan delta Cp sigma Cp-nya daripada reaktan. Ya sudah, terus juga ini dikalikan sama koefisiennya. Nah, jadi delta Cp-nya itu kalau mau kita hitung berarti produknya itu yang ini. Berarti 2 kali berapa? 2 kali daripada Fe. Nah, di sini mungkin kita tulis dulu aja ya. Mungkin di sini aja. Untuk Fe2O3 ini list Cp-nya ya. List Cp Fe2O3 itu adalah 103,85. Untuk untuk H2 itu 28,82. Untuk Fe adalah 25,10 dan untuk H2O adalah sebesar 75,2. Nah, ya sudah, berarti 2 dikalikan dengan Fe yang besarnya adalah 25,10 ditambah dengan yang namanya 3H2O, berarti 3 kali 75,2. Terus habis itu dikurangkan dengan yang namanya 1 dikalikan dengan Fe2O3 adalah sebesar 103,85 ditambahkan dengan 3 kali 28,82. Oke, wait, bentar dulu. Ini kita geser dikit ya. Nah, 28,82.
Ya sudah, berarti delta CP-nya berapa nih? Nah, ini jawabannya adalah 85,49 ya. 85,49. Ya sudah, berarti kita masukkan lagi 85,49 dt. Nah, ini kalau kita integralin delta H 7,773 ya, langsung kita masukin aja. Delta H 773 dikurang dengan yang namanya min 33,29 sama dengan ini sama aja 85,49 T dengan kita masukkan batas atasnya 773 dengan batas bawahnya 298. Ya sudah, berarti delta H-nya 773 ditambah dengan 33,29 sama dengan 85,49 dikali dengan 773 dikurang dengan 85,49 dikalikan dengan 298. Ya, berarti delta H daripada 773 itu sama dengan min 33,29. Nah, ditambah dengan berapa nih? Ya, ditambah dengan berapa? Atau kita coret-coretan aja, kita tulis ini kita kotakin hasilnya berapa. Nah, dimana untuk yang perhitungan ini sebenarnya bisa kalian hitung dengan begini ya. 85,49 dikali dengan 773 dikurangkan dengan 298. So hasilnya adalah 40.607,75. Oke, sorry. Untuk CP kan satuannya yang digunakan adalah joule per mol Kelvin ya. Ini berarti ini satuannya adalah joule per mol Kelvin. Sedangkan di sini satuannya adalah apa? Kilojoule per mol. Kilojoule per mol. And then so ya bener banget. Ini delta CP-nya harus dibagi 1000 per 1000, ini per 1000, ini per 1000. So berarti ini hasil baginya adalah kalau dibagi 1000 berapa sih gitu ya. Oke, sorry, wait. Ini ada per 1000-nya ya, sorry ya. Ini ada per 1000-nya. Berarti ini per 1000 ya, tinggal kita bagi 1000 berapa sih? Berarti 40,607 ya. Atau 608 boleh. 40,608. Nah, oke. So berarti ini kalau kita hitung jadinya ditambah dengan 40,061 aja deh ya, kita bikin aja 61. Nah, berarti delta H773 sama dengan berapa nih? Kalau kita hitung 40,61 dikurang sama 33,29. Jawabannya adalah 7,32. 7,32 apa? Ini udah termasuk dalam bentuk satuan kilojoule ya. Kilojoule per mol. So jawabannya adalah ya nggak ada. Di sini jawabannya adalah harusnya 7,32. Bukan 7000, bukan 7000-an. Ya, wajar. Masa dari ini minus ini setelah kemudian ini tadi 40 ribuan terus dibagi 1000 jadi 40, masa hasilnya 7 ribuan. Nah, berarti nomor 6 ini ada yang salah nih. Mungkin kalau dalam satuannya joule per mol, oke. Kalau dalam satuan joule per mol mungkin ini 732 sekian. Nah, itu oke lah ya. Oke, so untuk nomor 6 sebenarnya fokus utamanya adalah rumusnya ini. Terus untuk perhitungan CP-nya adalah seperti ini, sama kayak delta H ya. Oke. Kita hapus untuk nomor 6-nya, jadi jawabannya adalah mungkin ini kita tulis di sini aja. 7,32 kilojoule per mol. Oke, kita hapus untuk nomor 6-nya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Dan untuk soal nomor 7 kita punya informasi persamaan reaksi, ditanya perubahan energi dalamnya, ya udah. Perubahan delta H sama dengan delta U ditambahkan dengan delta N gas, delta N gas dikalikan dengan RT. Ya udah, delta H-nya adalah minus Y sama dengan delta U ditambah dengan, kita lihat gasnya nih, 1 sama ini. Nah, berarti untuk perhitungan delta N gasnya berarti reaktan dikurangkan dengan produk ya. Reaktan dikurangkan dengan produk. Berarti reaktannya adalah 2 dikurangkan dengan 1, berarti N-nya 1. Berarti 1 dikalikan dengan RT, berarti delta U-nya sama dengan apa?
Nah, delta U ditambahkan dengan RT sama dengan min Y. Nah, wait. Oke, sorry. Ini kebalik ya. Oh, ini sorry, ini kebalik. Ini produk dikurangkan dengan reaktan ya. Nah, berarti 1 dikurangkan dengan 2 jadinya min 1. Berarti ini kalau kita masukin min 1 kali RT, berarti min Y sama dengan delta U dikurang dengan RT. Berarti delta U-nya sama dengan min Y ditambahkan dengan RT. So, nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, so untuk nomor 2-nya yang di tes formatif pertama kan juga ada nih terkait dengan seperti ini. Nanti diperbaiki aja sendiri ya terkait dengan NP kurang NR. Tapi untungnya karena NP sama NR-nya sama, jadi tidak berpengaruh signifikan ya, atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perhitungannya karena delta N-nya 0 sehingga delta H sama delta U-nya tetap sama ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 6 dan nomor 7-nya. Nomor 8, 9 sama 10 sekaligus. Nah, untuk soal nomor berapa nih? Untuk soal nomor 8 kita punya informasi bahwasannya diketahui kalor jenis air, berarti C airnya adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Maka kalor yang diserap oleh berarti M airnya adalah 15 gram. Nah, karena berhubung sama nggak perlu dirubah ya. Untuk menaikkan suhu berarti T1-nya adalah 20 derajat Celcius dan T2-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, karena udah sama juga ya udah nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Ya udah, ditanya Q-nya bagaimana? Gampang, tinggal pakai rumus Q macet ya. Q macet Q MC delta T berarti 15 kali 4,18 atau 4,2 yang biasa dipakai. 50 kurang 20 berarti Q-nya ini besarnya berapa? Jawabannya adalah 1881 Joule. Maka jawaban untuk nomor 8 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk menentukan kapasitas kalorimetri sebanyak ini dimasukkan gini suhu awal sistem, suhu akhir sistem. Oke, nomor 9 diketahui bahwa M tembaga ya, MCU misalnya 75 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam air, berarti M air 105 gram. Kemudian pada dalam kalorimeter yang suhunya adalah 37,50. Oke, berarti T2 deh ya, kita bikin T1 boleh lah. Nah, T1 adalah 370,5 Kelvin. Terus kemudian dikasih tahu bahwa suhu awal sistem itu adalah berarti ini T2. Suhu awal sistem adalah T1 adalah 294,5 Kelvin dan kemudian campurannya adalah 298,5 Kelvin, dan kalau jenis tembaganya C-nya Cu adalah 0,385 Joule per Kelvin, dan kalau jenis airnya C airnya adalah 4,184 Joule per gram Kelvin. Maka kapasitas kalorimeter alias C besarnya ini berapa sih Joule per Kelvin? Nah, sebenarnya untuk nomor 9 ini T yang 370,5 itu air dalam kalorimeter yang suhunya mungkin ini adalah suhunya air ya. Suhunya ini Cu tembaga. Terus kemudian ini adalah suhunya air. Jadi ketika dimasukin maka suhu airnya naik dan suhu tembaganya nanti dia turun. Nah, jadi ini bagaimana caranya? Ya, ini mengerjakannya dengan cara asas Black, yaitu adalah kalor yang masuk sama dengan kalor yang keluar. Ya, siapa yang masuk? Ya, yang masuk alias yang suhunya lebih rendah. Jadi skenarionya adalah seperti ini. Ini bawahnya adalah 294,5, terus atasnya 370,5, dan ternyata suhu campurannya itu ada di sini, 298,5. Nah, di mana ini adalah suhu air. Ini suhu air dan suhu ini suhu air, dan kemudian kalau untuk yang di atas ini adalah suhu tembaga. Ini TCU, ini adalah T air. Ya sudah, berarti yang masuk
atau yang masuk adalah yang air. Berarti di sini adalah M air kali C air kali delta T air. Nah, sama dengan apa? Ditambah dengan kalorimeternya. M kalorimeter dikalikan dengan C kalorimeternya. Jadi C kan nih ya, saya tulisnya. Nah, ya sudah, berarti ini nilainya akan sama dengan MCU kali C-nya si CU kali delta T-nya CU. Barulah kita masukin 105 kali dengan 4,184 dikalikan dengan 298,5 kurang 294,5 ditambahkan dengan masanya si siapa? Massa daripada kalorimeternya ada nggak? Sorry. Ini bukan MK kali CK, sorry. CK dikalikan dengan delta TK, ya, dikalikan dengan delta TK, di mana delta TK-nya ini berarti CK-nya berarti kita sebut saja X dikalikan dengan 298,5 dikurang dengan 294,5 sama dengan MCU-nya adalah 75 kali 0,385 kali dengan 2370,5 dikurang dengan 298,5. Sehingga ini kalau dihitung ya, besarnya adalah 1757,28 ditambahkan dengan 4X sama dengan 2079. Berarti 4X-nya sama dengan 2079 kurang 1757,28. Dan setelah diperoleh kan ini 4X sama dengan sekian nih. Nah, langsung aja ya. Saya ketemunya adalah X sama dengan, atau saya tulis aja ya, X sama dengan 2079 kurang 1757,28, kemudian nanti hasilnya dibagi 4, maka jawabannya adalah 80,49 Joule per Kelvin. Sehingga jawaban yang mendekati dari nomor 9 adalah yang D, ya. Oke. So, ya ini harus dihapus mau nggak mau. Coba untuk nomor 10. Nah, nomor 10 ini terkait dengan yang namanya ini ya, kalorimeter. Nah, oke. So, untuk soal nomor 10, jadi ini sebenarnya udah hubungannya sama termokimia biasa sebenarnya ya. Jadi di sini kan kita tahu bahwa di sini dari persamaan reaksi bahwa N2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan 3H2 dalam wujud gas menjadi 2 mol gas amonia, itu adalah delta H-nya minus 91,8 kilojoule. So dari sini kita bisa katakan bahwa 2 mol NH3, 2 mol NH3 itu setara dengan yang namanya minus 91,8 kilojoule. Nah, ternyata dari soalnya ternyata ternyata apakah 2 mol yang dikerjakan? Tidak. Yaitu adalah kita punya informasi bahwa kita mau bentuk ini sebanyak yang namanya 907 kg, ya. Q-nya adalah 907 kg, yang dimana ini bisa kita cari N sama dengan G per MR. Berarti 907 ini mau dalam bentuk kita bilang kilogram atau gram aja ya, karena emang biasanya dalam bentuk gram. 97 kali 10 pangkat 3. Nah, per NH3 berarti MR-nya AR-nya N 14 tambah 3 kali 1. Berarti jawabannya ini adalah sebesar 53,35 kali dengan 10 pangkat 3 mol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah gitu ya. Nah, 53,35 dikali dengan 91,8 adalah jawabannya 4000-an. Ini salah, emang bukan begitu ngerjainnya. Nah, artinya jadi gini. Sebenarnya dari kalimat yang ini artinya berarti 2 mol. Jadi 2 mol NH3 itu butuh kalor sebesar 91,8 kilojoule, atau menghasilkan kalor lah ya, ibarat kata begitu. Nah, sekarang berarti logikanya adalah 1 mol NH3 berarti butuh kalor sebesar 91,8 dibagi 2. Nah, 91,8 dibagi 2 itu adalah 45,9 kilojoule ya. 45,9 kilojoule. Nah, so kesimpulannya apa yang dapat diambil? Nah, kalau misalnya 1 mol segini,
Berarti kalau 53,3 mol berarti berapa? Ya udah, Q-nya berarti 53,535 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 45,9. Berarti Q-nya adalah sebesar 2, ini berarti 2455650 kilojoule. Atau kalau misalnya kita mau bikin dalam bentuk bilangan berpangkat, jadinya 2,45 kali 10 pangkat 6 kilojoule. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang B, ya. Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif yang untuk modul keempat untuk mata kuliah Kimia Fisika 1. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di-like dan di-share dan di-subscribe juga channelnya jika bermanfaat. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan ataupun koreksian, silakan saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.